أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. اللهم ارحمنا بالقرآن. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Mudah-mudahan dengan sekian banyak rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dicurahkan kepada kita, kita semakin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur dan pandai menggunakan nikmat-nikmat-Nya dalam ketaatan kepada-Nya. Kemudian untuk salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan untuk uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau di akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan sampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis secara derajatnya adalah hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi dan imam-imam yang lain. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minan nasi nasan mafatiha lil khair maghaliqa lisyarr wa inna minan nasi nasan mafatiha lisyarr maghaliqa lil khair fatuba liman ja'alallahu mafatiha lil khair ala yadayhi wa wailun liman ja'alallahu mafatiha syarr ala yadayhi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, oleh Imam Tirmidzi dan imam-imam yang lain. Yang terjemahannya kurang lebih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat Anas bin Malik ini sahabat yang pernah menjadi pelayan, membantu melayani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 8 tahun. Selama 8 tahun itu ternyata kesan yang didapatkan oleh sahabat Anas bin Malik, beliau sampai mengatakan selama 8 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membentakku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memarahiku. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kemudian menyalahkan apa yang aku lakukan. Ini kesan yang didapatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu selama 8 tahun mendampingi melayani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya wajar Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat yang mendampingi Rasulullah dalam waktu yang cukup lama, kalau ternyata sahabat ini banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah, maka sahabat Anas bin Malik termasuk deretan sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Ada sahabat Abu Hurairah, ada Aisyah radhiyallahu anha, termasuk sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hadis yang beliau riwayatkan yang tadi kita bacakan, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna minan nas mafatiha lil khair maghaliqa lisyarr. Ternyata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara manusia ada orang-orang yang bisa menjadi kunci-kunci kebaikan, dan manusia orang tersebut di samping menjadi kunci-kunci kebaikan juga menjadi penutup pintu-pintu keburukan. Dan sebaliknya kata Rasulullah SAW, inna minan nasi nasan mafatiha lisyarr maghaliqa lil khair. Ada manusia-manusia yang justru menjadi pintu-pintu ataupun kunci-kunci keburukan dan penutup pintu-pintu kebaikan. Maka Rasulullah kemudian menyampaikan, fatuba liman ja'alallahu mafatihal khair ala yadi.
Beruntunglah, berbahagialah orang yang dijadikan oleh Allah sebagai kunci-kunci pintu kebaikan, dan celakalah orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala justru menjadi kunci-kunci yang menutup kebaikan. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hadis yang senada dengan ini sebenarnya banyak. Ada hadis yang menyebutkan man da'a ila huda atau man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi min ghairi ayanqusa min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala sebagaimana mendapatkan pahala dari menunjukinya itu dan pahala orang yang mengerjakannya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti atau ditunjuki kebaikan itu. Kalau ini hadis yang kedua yang kita sampaikan adalah hadis yang menunjukkan sifatnya umum, siapa saja. Tetapi ini hadis yang di awal kita sampaikan adalah menunjukkan bahwa Rasulullah SAW membagi bahwa manusia itu ada ternyata tipenya dibagi menjadi dua tadi. Ada tipe pertama, orang yang justru menjadi kunci pembuka kebaikan, menjadi kunci-kunci yang membuka kebaikan-kebaikan, dan dia menutup rapat-rapat keburukan. Tetapi tipe manusia yang kedua adalah manusia yang justru menjadi kunci-kunci pintu keburukan dan menutup pintu-pintu kebaikan. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran dari hadis ini pertama bahwa ini menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa taala itu bijaksana kepada hambanya. Seandainya kebaikan itu hanya dimonopoli oleh orang-orang tertentu, seandainya kebaikan atau al-khair di dalam hadis itu adalah bersifat khusus dan hanya bisa dilakukan oleh kalangan tertentu, berarti yang akan bisa mendapatkan kebaikan hanya orang-orang tertentu. Tetapi ketika Rasulullah SAW menyebutkan inna minan nasi nasan mafatihah lil khair, sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang menjadi kunci kebaikan, pembuka kebaikan dan menutup pintu-pintu keburukan, bahwa ketika disebut dengan al-khair atau kebaikan, apa yang disebut dengan al-khair atau kebaikan? Kebaikan atau al-khair itu adalah setiap yang dianggap baik di dalam syariat, setiap yang dikatakan baik oleh agama, maka itu disebut dengan khair. Dan kebalikannya yang dinamakan dengan syar adalah setiap yang dikatakan buruk menurut syariat atau menurut agama. Sedekah itu pada dasarnya baik, al-khair. Tetapi ketika sedekah itu kemudian dianggap bahwa ini sedekah ke bumi, sedekah ke laut, sedekah ke tempat ini dan ini, maka ini sudah menjadi berubah hukumnya. Yang tadinya baik menjadi buruk. Dalam pandangan manusia menjadi baik, tetapi dalam pandangan syariat, dalam pandangan agama, sedekah ke bumi, sedekah ke laut itu maknanya lain, masuk dalam kategori perbuatan kesyirikan. Maka al-khair, kebaikan yang dimaksud di dalam hadis ini adalah kebaikan yang menurut syariat, menurut agama baik. Keburukan adalah sesuatu yang menurut agama, menurut syariat itu adalah buruk. Ternyata kebaikan atau al-khair dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya dimonopoli oleh orang-orang yang memiliki ilmu saja. Kebaikan ternyata tidak dimonopoli hanya pada orang-orang yang memiliki harta saja. Kebaikan tidak hanya dimonopoli orang-orang yang secara fisik kuat saja. Setiap disebut dengan kebaikan di dalam agama, maka orang bisa melakukannya menurut kemampuan masing-masing. Ada orang yang secara ekonomi dia tidak mampu, secara harta dia tidak memiliki harta yang lebih. Ternyata ada kebaikan-kebaikan lain yang dia bisa lakukan, dan dia bisa menjadi kunci kebaikan tadi. Ada orang yang ternyata tidak memiliki ilmu agama yang mendalam, bukan seorang ustadz, bukan seorang mubalik, bukan seorang ulama, tetapi Allah bukakan kebaikan-kebaikan yang lain bisa dilakukan oleh orang itu, sekalipun dia bukan ahli ilmu atau ahli agama. Ada orang yang mungkin secara fisik
Ada amalan-amalan yang terkadang membutuhkan fisik, tetapi ada orang-orang yang fisiknya tidak kuat, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, al-khair tadi. Makanya kata Imam Malik rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Allah Subhanahu wa taala memberikan jatah amal seseorang itu layaknya Allah membagi rezeki seseorang. Ada seseorang yang diberikan rezekinya banyak, tapi ada orang yang diberikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit. Ada orang yang sehari-hari di rumah, tetapi ternyata dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya banyak. Sementara ada orang yang mungkin sebelum subuh sudah berangkat meninggalkan rumah, kemudian pulang di sore hari atau bahkan sampai larut malam, tetapi mungkin sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya hanya seperti itu. Ternyata berbeda dengan orang yang pertama. Demikian juga amalan. Ada orang yang berusaha dengan sekuat tenaga supaya bisa menjadi ahli tahajud, salat malam, tetapi ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan orang tersebut sulit, susah bangun salat malam, tetapi orang tersebut dijadikan oleh Allah mudah melaksanakan siam, puasa. Ada orang yang selalu berusaha ingin berpuasa, ketika melihat atau mendengar ada orang berpuasa, dia ingin melakukan itu, tetapi setiap dia berusaha tidak bisa melakukannya. Tapi ternyata orang ini dalam persoalan sholat sunnah Allah jadikan mudah. Allah bagi amal itu kepada hambanya seperti Allah membagi rezeki, ada jatahnya. Tentu harapan kita adalah kita bisa melakukan seluruhnya, dan ternyata menurut Rasulullah SAW yang mampu menggabungkan sekian banyak bagian amal yang Allah jatah tadi adalah sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Maka al-khair, kebaikan itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Kita dianjurkan untuk berlomba-lomba menjadi kunci tadi, yang mempelopori, yang mengawali, yang mencetuskan melakukan kebaikan-kebaikan tadi. Dan kita hendaknya bukan termasuk orang-orang yang justru menjadi kunci-kunci terbukanya keburukan atau asyar. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh gambaran bahwa ternyata umat-umat terdahulu ada yang termasuk dalam kategori sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Umat-umat terdahulu ada yang ternyata mereka pernah menjadi kunci-kunci, ada yang menjadi kunci kebaikan, ada yang menjadi kunci keburukan. Kalau yang menjadi kunci keburukan siapa? Contohnya di dalam Al-Quran surat Al-A'raf, surat Al-A'raf ayat berapa? 80 kalau tidak salah. Silahkan kalau yang ada Al-Quran. Ini contohnya, kita balik terlebih dahulu memberikan contoh. Ada manusia, ada orang-orang yang dijadikan oleh Allah menjadi kunci pembuka keburukan, mengawali, mencetuskan, memulai, mempelopori, yang dipelopori justru keburukan. Sudah dapatkan surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 80. Ini bercerita tentang umatnya Nabi Lut alaihissalam. Umat sebelum umat Nabi Muhammad, umatnya Nabi Lut alaihissalam, dikisahkan di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walutan idh qala liqaumihi atattunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Dan ingatlah ketika Nabi Lut berkata kepada kaumnya ini ternyata kaum yang mempraktekkan, kaum yang mempelopori, yang menjadi kunci terbukanya keburukan, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW tadi. Ingatlah ketika Nabi Lut alaihissalam berkata kepada kaumnya, kaum Sodom, kaum yang mempelopori terjadinya perbuatan liwat, terjadinya perbuatan homoseksual, atau hari ini diistilahkan dengan istilah LGBT.
Kenapa mereka dikatakan bahwa adalah kaum yang mempelopori, kaum yang menjadi kunci terbukanya keburukan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Atatulal fahisyah." Apakah kalian ini kaum yang akan melakukan perbuatan fahisyah? Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Ini perbuatan fahisyah belum ada yang melakukan. Ini perbuatan keji, tidak ada yang mengawali, tidak ada yang memulai mempeloporinya kecuali kalian, kata Nabi Lut alaihissalam. Atatulal fahisyah. Apakah kalian akan melakukan perbuatan keji? Ma sabaqakum, yang belum pernah sebelumnya dilakukan min ahadin minal alamin, oleh manusia di alam semesta ini. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, artinya perbuatan penyimpangan. Laki-laki suka sesama laki-laki, perempuan suka sesama perempuan. Ini kan penyimpangan, penyimpangan seksualitas. Yang mencetuskan, yang mengawali, yang mempelopori, kalau bahasa hadis yang di awal kita sampaikan, yang menjadi kunci pembukanya itu adalah kaumnya Nabi Lut. Kenapa? Karena Allah mengatakan ma sabaqakum, ini perbuatan keji, perbuatan fahisya, ini belum pernah sebelumnya ada yang melakukan kecuali kalian. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Ternyata sejak umat-umat terdahulu, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, sudah ada tipe manusia, sudah ada tipe kaum yang memang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang dan kaum menjadi kunci pembuka keburukan. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Apakah kalian sesama laki akan mendatangi laki-laki? Bal antum qaumun musrifun. Ternyata kalian ini adalah kaum yang kelewat batas, melampaui batas. Ini yang mencetuskan kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Maka hari ini ketika ada orang, hari ini ketika ada komunitas, ada kelompok yang juga ingin menghidup-hidupkan itu, ingin menyebar-nyebarkan praktek perbuatan fahisha yang sebelumnya kata Nabi Lut tidak ada manusia yang melakukannya, maka orang tersebut, kaum tersebut, komunitas itu masuk dalam hadis Rasulullah SAW menjadi kunci terbukanya keburukan, kunci-kunci yang membuka keburukan. Bapak-ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ketika seseorang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecenderungannya menjadi kunci yang membuka keburukan, maka sebaliknya dia akan selalu menutup pintu-pintu kebaikan. Dalam artian dia tidak siap, dalam artian tidak mau, tidak ingin untuk adanya kebaikan. Maka kita lihat di dalam ayat berikutnya, orang-orang atau kaumnya Nabi Lut yang mencetuskan, yang menjadi kunci terbukanya perbuatan kaum Sodom, perbuatan liwat itu, akhirnya menutup kebaikan. Bagaimana cara mereka menutup kebaikan? Tidak ingin hidup berdampingan dengan orang-orang yang menjaga kesuciannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu? Di ayat yang ke-82. Apa bunyi ayat ke-82? Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasu yatatahharun. Jawabannya kaum Nabi Lut ketika diingatkan kalian ini melakukan perbuatan keji yang tidak dilakukan oleh umat sebelumnya, tidak ada manusia yang melakukannya. Jawaban mereka, akhrijuhum min qaryatikum, keluarkan orang-orang yang melarang itu dari negeri kalian, dari lingkungan kalian. Kenapa mereka dikeluarkan? Kenapa Nabi Lut alaihissalam dan orang-orang yang mengikuti Nabi Lut alaihissalam dikeluarkan dari kampung halaman mereka,
diusir dari tempat tinggal mereka. Apa dosa mereka? Apa kesalahan mereka? Kesalahannya adalah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahum unasun yatatahharun, karena mereka kaumnya Nabi Lut mengatakan orang-orang yang mengikuti Nabi Lut alaihissalam adalah orang-orang yang sok suci. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah sunnatullah. Memang tidak mungkin berdampingan antara al-haq dan batil, tidak mungkin akan sejalan antara yang hak dan yang batil, tidak mungkin akan sejalan yang ma'ruf dengan yang mungkar. Maka dalam ayat ini menjadi pelajaran bagi kita, ketika kaum Sodom, ketika kaumnya Nabi Lut yang melakukan praktek perbuatan LGBT itu menyukai sesama jenis, maka orang-orang yang tidak suka sesama jenis maka tidak akan diberikan tempat dan ruang, maka diusir oleh mereka. Akhrijuhum min qaryatikum, keluarkan mereka, usir mereka dari kampung halaman kalian. Apa dosanya? Apa salahnya? Innahum unasu yatatahharun, sebab mereka adalah orang-orang yang merasa sok suci. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini ada orang atau komunitas yang menghidup-hidupkan itu, kemudian mereka tidak melakukan mengusir orang-orang yang berusaha untuk menjaga kesucian, itu adalah karena memang kondisi mereka dalam kondisi sedikit. Seandainya mereka jumlahnya seperti yang terjadi pada masanya Nabi Lut alaihissalam, mereka pun akan melakukan demikian. Akhrijuhum min qaryatikum innahum unasu yatatahharun, keluarkan mereka dari kampung halaman kalian karena mereka adalah orang-orang yang sok suci. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka itu menjadi kunci-kunci pembuka keburukan, maka di dalam surat Al-Ankabut, silakan surat Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat ke-13, akibat mereka menjadi kunci pembuka keburukan, pembuka asyar tadi, miftahun lisyar, maghaliqun lil khair, justru menutup kebaikan, maka akibatnya kata Allah Subhanahu wa taala, wala yahmilunna asqalahum wa asqalam ma'a asqalihim wala yus'alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun. Allah menyebut dengan kata-kata wala yahmilunna, ada huruf lam di situ. Lam di situ diartikan dengan lamut taukid. Lamut taukid itu artinya untuk memberikan penekanan, benar-benar sungguh mereka akan memikul asqalan dosanya, dosa melakukan perbuatan liwat yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, wa asqalan ma'a asqalihim, dan mereka pun tidak hanya memikul dosa yang mereka lakukan, tetapi mereka juga akan memikul dosa orang-orang yang akhirnya mengikuti praktek perbuatan mereka. Mereka pun akan bertanggung jawab untuk mendapatkan jatah memikul dosa orang-orang yang meniru perbuatan mereka. Jadi kan mengerikan Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang kehidupannya sudah sekian ratus tahun yang lalu atau bahkan sudah ribuan tahun yang lalu, tetapi ternyata akibat perbuatan mereka, ternyata mereka masih dapat jatah dosa, ternyata mereka masih mendapatkan jatah akibat perbuatan mereka, dan itu dosa. Kata Allah Subhanahu wa taala, asqal itu beban. Maka diartikan dosa di sini, mereka tidak hanya akan memikul beban dosa mereka, tapi dosa orang-orang yang mencontoh, dosa orang-orang yang meniru perbuatan mereka pun akan dipikulkan kepada orang itu. Wala yus'alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun, dan mereka kelak di yaumil qiyamah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan yang mereka buat-buat, yang mereka ada-adakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah mengingatkan, inna minan nasi nasan mafatih lil khair maghaliq lisyarr, wa inna minan nasi nasan mafatih lil syarr maghaliq lil khair. Ada manusia kecenderungannya justru menjadi kunci kebaikan, tapi
tetapi sebaliknya ada manusia kecenderungan yang menjadi kunci keburukan. Ternyata di umat terdahulu sudah ada contoh kaum, sudah ada contoh manusia yang menjadi kunci terjadinya perbuatan keburukan, membuka perbuatan fahisyah. Kemudian tentang pembunuhan, dalam hadis mungkin pernah kita sampaikan, dalam sebuah hadis sahih Rasulullah SAW mengatakan, la tuqtalu nafsun zulman illa kana ala ibni adam al-awwal kiflum min damiha. Tidaklah seorang jiwa atau tidaklah seseorang di dunia terbunuh karena kezaliman. Seseorang meninggal atau terbunuhnya karena dizalimi. Illa kana ala ibni adam al-awwal kiflum min damiha, melainkan kata Rasulullah SAW, kelak anak Adam yang pertama kali membunuh saudaranya itu akan tetap mendapatkan jatah dosanya, li'annahu awwalu man sannal qatl, karena dialah yang pertama yang mengawali munculnya perbuatan pembunuhan secara zalim. Sudah berapa lama, berapa ratus, berapa ribu tahun yang lalu telah membunuh seseorang, bahkan saudaranya, dengan cara zalim. Tidak ada hubungannya dengan orang yang terbunuh hari berikutnya atau di masa berikutnya, tetapi ternyata masih dapat jatah dosanya. Kenapa? Karena yang memberikan contoh, karena yang mengawali, yang mempelopori pembunuhan secara zalim adalah orang ini. Maka Bapak-Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kunci kebaikan dan kunci keburukan bisa diartikan orang tersebut yang mempelopori, orang tersebut yang mengawali, orang tersebut yang mencontohkan, orang tersebut yang memfasilitasi, orang tersebut yang membuka jalan. Itu disebut dengan miftah, disebut dengan kunci kebaikan atau kunci keburukan. Dan ternyata akibat orang tersebut, perbuatannya, dia tidak hanya akan memikul dosa kesalahan dia melakukan, tetapi juga dosa orang-orang yang dia fasilitasi, orang yang dia buka jalannya, orang yang kemudian dia dipelopori untuk melakukan perbuatan itu. Kebahagiaan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mirip erat kaitannya dengan hadis yang sering kita dengar, man dalla ala khair man da'a ila huda, barang siapa yang menunjukkan orang lain kebaikan, barang siapa yang menyuruh orang lain kepada kebaikan, maka orang tersebut akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikuti yang dia tunjukkan. Dan sebaliknya, barang siapa yang menunjukkan kepada keburukan, mengajak kepada kesesatan, maka orang tersebut mendapatkan dosanya dan dosa orang yang meniru orang yang melakukannya. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pernah kita sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, kita diajarkan oleh Allah agar selalu berdoa kepada Allah. Sejatinya ini doa adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi ketika kita renungkan maknanya, ini doa sesungguhnya juga berlaku untuk kita. Apa doa tersebut? Doa yang berbunyi, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka wa rabbana waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana la taj'alna fitnah lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan kami ini sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Ya Allah, ampunilah kami, sesungguhnya engkau maha bijaksana lagi maha mengetahui. Sesungguhnya engkau sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Di dalam ayat itu kita memohon kepada Allah agar kita ini, tindak tanduk kita, perbuatan kita, sikap kita tidak kemudian menimbulkan fitnah. Ternyata fitnah di dalam ayat itu oleh para ulama dimaknai dua. Rabbana la taj'alna fitnah. Fitnah di situ dalam istilah bahasa Arab, dalam struktur bahasa Arab, bentuknya isim masdar. Ini ada yang sudah paham bahasa Arab?
struktur dalam bahasa Arab itu biasanya masdar itu urutan kata yang ketiga, ada fi'il madhi, fi'il mudhari, baru masdar. Fitnah itu struktur kata yang ketiga, fitnah, fatana yuftinu fitnah. Aslinya masdar disebut dengan isim, tapi ternyata oleh para ulama fitnah di dalam ayat itu mengandung dua fungsi. Bukan hanya sekedar isim masdar, tapi ada kalanya dia menjadi isim fa'il, ada kalanya juga menjadi isim maf'ul. Kalau jadi isim fa'il maka menjadi subjek, kalau jadi isim maf'ul maka menjadi objek. Kita memohon kepada Allah agar kita tidak menjadi fitnah. Kalau ternyata fitnah itu yang menimpa kita adalah fitnah dalam artian posisi kita sebagai objek, kita sudah paham. Ini mungkin agak lama mengaitkannya, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan kami ini fitnah. Fitnah bagi kami itu ada kalanya bermakna objek, ada kalanya bermakna subjek. Bermakna objek artinya kita ini jangan dijadikan sasaran fitnah dari orang-orang kafir. Itu kalau objek. Tapi kalau subjek, ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami ini justru sumber, janganlah Engkau jadikan kami ini justru orang yang menjadi sumber terjadinya fitnah. Kalau fitnah itu bagi kita adalah kita adalah objeknya, sasaran fitnah, kita paham. Orang kafir memang pekerjaannya menimbulkan fitnah kepada orang-orang beriman. Karena Allah menyatakan di dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang kafir itu tidak akan pernah puas dan ridha sampai kita ini ikut ke dalam agama mereka atau minimal ragu kepada agama kita. Kalau orang kafir Yahudi dan Nasrani menimbulkan fitnah, kita dijadikan sasaran objek sebagai fitnah, terfitnah dalam artian ragu kepada agama kita, kemudian meninggalkan agama kita, kemudian kita terjerumus kepada perbuatan maksiat karena fitnah dari mereka, kita faham. Tapi bagaimana dengan ketika fitnah ini sebagai subjek, justru fitnah itu sumbernya dari kita? Kan kita bingung, apa maksudnya kok kita menjadi sumber fitnah? Dalam ayat itu, ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami ini sumber fitnah. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami ini sasaran fitnah. Kalau sasaran fitnah kita paham, tapi bagaimana dengan sumber fitnah? Apalagi disebutkan di dalam ayat itu, fitnah itu kalau sumbernya dari kita kepada orang kafir. Yang terjadi kan sebaliknya, orang kafir justru menimbulkan fitnah kepada kita. Tapi ketika fitnah itu menjadi subjek, justru kita yang menimbulkan fitnah kepada orang kafir. Bagaimana itu fitnah kok yang muncul dari kita, sumbernya justru dari kita? Para ulama menjelaskan bahwa perlakuan kita kepada agama kita, sikap kita di dalam beragama, itu ternyata bisa menjadi penyebab kita ini justru menjadi sumber atau orang yang menimbulkan fitnah. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seharusnya orang kafir itu melihat kaum muslimin, kaum mukminin itu salut, melihat orang Islam itu kagum. Kesalutan dan kekaguman mereka seharusnya mendorong mereka kemudian untuk ingin tahu sebenarnya ada apa dengan Islam. Kenapa kok umat Islam rajin sholat? Kenapa kok umat Islam kemudian begitu berpegang teguh kepada agama? Seharusnya ini menjadikan orang di luar Islam kagum, kemudian mereka salut dan mendorong mereka ingin cari tahu apa sih penyebabnya. Ketika umat Islam justru umat yang meninggalkan sholat, disinilah umat Islam justru menjadi sumber fitnah. Muncul fitnah dari umat Islam. Bagaimana fitnahnya? Umat Islam saja nggak sholat, apalagi kami orang kafir. Kalau yang baru muncul beberapa waktu yang hari ini masih
masih cukup viral. Umat Islam itu seharusnya betul-betul mengagungkan syiar-syiarnya, simbol-simbol Islam, syiar-syiar Islam itu seharusnya umat Islam yang mengagungkan, yang memuliakan. Tapi ini justru umat Islam yang merendahkan, yang menghinakan. Bendera kalimat la ilaha illallah dibakar. Justru fitnahnya muncul dari umat Islam. Apa kata orang kafir? Lah orang Islam saja benderanya yang ada tulisan sakral la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dia bakar. Terus kami orang kafir gimana? Berarti kami lebih wajar, kami lebih pantas, kami lebih layak kalau kami membakar bendera mereka. Orang Islam saja yang seharusnya memuliakan, umat Islam saja yang seharusnya menjunjung tinggi syiar-syiar, simbol-simbol agamanya, apalagi ini adalah kalimat yang sakral la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, harusnya dia jaga, dia muliakan. Lah ini mereka bakar, mereka rendahkan. Lah kami orang-orang di luar Islam kalau melihat umat Islam aja gitu, bagaimana dengan kami? Akhirnya menjadi fitnah, kita menimbulkan fitnah, menjadi sumber fitnah. Dalam artian ini dijadikan alibi, dijadikan dalil bagi orang-orang di luar Islam untuk justru mereka semakin kemudian jauh dari Islam, semakin kemudian sanksi kepada Islam. Kalau kita kaitkan dengan hadis tadi, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang pertama kali membakar kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mungkin dia tidak berpikir panjang. Dia anggap ini perbuatan yang putus, tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya pada saat itu. Tapi ternyata kalau suatu saat ada orang lagi membakar gara-gara mempelopori, gara-gara terinspirasi, gara-gara melihat orang yang pernah membakar, maka orang tersebut termasuk dalam hadis tadi, wa inna minan nasi nasan mafatih lishar maghaliqa lil khair. Ada manusia dijadikan oleh Allah justru cenderungnya menjadi kunci keburukan, menutup pintu kebaikan. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin orang menganggap ini perbuatan tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya. Tetapi ketika itu dicontoh, sama seperti hari ini ada umat Islam, ada kaum muslimin menyatakan notabene dirinya seorang muslim, bahkan mungkin mengatakan dirinya intelektual muslim, kemudian mempertontonkan, memperlihatkan dia injak ayat Al-Quran. Orang tersebut mungkin menganggap bahwa perbuatannya ini putus sampai di sini saja. Tapi ketika kemudian ada orang melihat atau ada orang melakukan hal yang sama, ternyata terinspirasi, ternyata karena mencontoh orang itu, maka orang tersebut masuk dalam hadis tadi, mafatih lisyarr maghaliqa lil khair, membuka atau menjadi kunci keburukan, menutup pintu kebaikan. Sama Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini orang mungkin tidak sadar kampanye kemana-mana, bahkan ada yang merasa bangga, sayalah yang mencetuskan Islam Nusantara, yang mempelopori, yang mencetuskan, yang memiliki pertama kali ide Islam Nusantara, saya. Dengan bangga dia mengatakan demikian. Kalau ternyata Islam Nusantara itu adalah Islam yang tidak membedakan antara yang hak dan yang batil, kalau ternyata Islam Nusantara itu adalah Islam yang di dalamnya menganut segala bentuk budaya termasuk kesyirikan, dan ternyata akhirnya banyak orang yang menganut faham Islam Nusantara, semakin banyak yang menganut faham ini, maka orang yang pertama kali dengan bangga mengatakan sayalah pencetusnya, sayalah yang memulai idenya, sayalah yang mempeloporinya, dia akan mendapatkan jatah dosa dan dosa orang yang mengikutinya. Wala yahmilunna asqalahum wa asqalam ma asqalihim wala yus'alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun. Demikian juga Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu yang lalu ketika terjadi perhelatan Asian Games, ada seseorang yang tidak bisa ikut lomba, tidak bisa ikut bertanding gara-gara berjilbab. Yang pertama kali mengeluarkan ketentuan larangan
memakai jilbab orang yang ikut pertandingan dan perlombaan. Kalau ternyata itu kemudian berlangsung sekian lama, diterapkan, diperlakukan, diikuti oleh sekian banyak, sekian itulah, sekian lama itu orang tersebut akan mendapatkan dosanya. Kalau di Indonesia mungkin, sekalipun ini sebenarnya tidak patut terjadi di negara yang mayoritas muslim. Kalau di Eropa tuh ada seorang anak gara-gara namanya ada berbau Islam, bukan karena pakai jilbab. Kalau pakai jilbab kan terlihat, nampak secara zahir bahwa orang ini adalah beridentitas, berpenampilan seorang muslim, atau kalau perempuan seorang muslimah maksudnya. Tapi ini orang, seorang anak, karena namanya ada bau-bau Islamnya, tidak boleh ikut lomba, tidak boleh ikut dalam pertandingan. Kenapa? Karena ada bau-bau Islamnya. Ya mungkin hari ini mungkin jilbab, tetapi ketika ini kemudian didiamkan, boleh jadi suatu saat pun akan terjadi yang lebih parah. Bukan hanya jilbab, setiap orang yang ada embel-embelnya, setiap orang yang ada kaitannya dengan Islam, boleh jadi kemudian akan dijadikan sasaran, akan dilarang orang tersebut terlibat dalam banyak aktivitas di dalam perlombaan-perlombaan. Maka orang yang punya ide, orang yang mengawali, orang yang mencetuskan seperti ini, sesungguhnya orang tersebut masuk dalam hadis tadi, mafatih lisyar, pembuka kunci-kunci keburukan, dan dia adalah penutup pintu-pintu kebaikan. Seharusnya kita orang beriman adalah masuk ke dalam golongan yang pertama, menjadi mafatih lil khair, pembuka atau kunci-kunci kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka segala apapun yang bisa kita lakukan ketika hari ini, kemaksiatan dan kemungkaran dari hari ke hari bukan semakin meredat, justru semakin bertambah. Maka bagaimana kita di zaman yang demikian tergolong kepada orang-orang yang menjadi pembuka atau menjadi kunci-kunci kebaikan? Kalau ternyata kita bukan termasuk orang yang banyak harta, tetapi kita termasuk orang yang memiliki kelebihan dari sisi ilmu agama, bagaimana kita menjadi kunci kebaikan, menyampaikan ilmu agama, menyebarkan ilmu agama, sehingga kemudian orang menjadi baik, orang mengenal agama. Kalau kita tidak diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sisi agama, kita ternyata punya kelebihan dari sisi harta. Bagaimana kita dengan harta itu menjadi kunci-kunci kebaikan, memberikan fasilitas, memberikan kemudahan orang kemudian mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ternyata dari sisi harta tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan, dari sisi ilmu tidak diberikan kelebihan, dari sisi fisik kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan fisik kita ini adalah menjadi pembuka atau kunci kebaikan yang bisa mendatangkan kebaikan dan menutup pintu-pintu keburukan. Kalau kita diberikan ketiga-tiganya juga, bagaimana bisa kita jadikan ini menjadi kunci-kunci kebaikan, menutup pintu-pintu keburukan? Kalau ternyata kita menjadi orang yang punya keahlian, rajin di dunia maya, sebab banyak orang yang aktif di dunia maya tapi apa? Tidak aktif di dunia nyata. Ada orang seperti itu. Gunakan keaktifan orang tersebut di dunia maya menjadi kunci pembuka kebaikan-kebaikan. Silakan di-share, dibuat situs, dibuat website, dibuat artikel-artikel, disebar, sehingga kemudian orang mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Orang tahu tentang kebaikan, orang tahu yang halal, tahu yang haram. Sebagaimana ketika kita ternyata adalah orang yang pertama kali mengeser, mengirim, menyebarkan sesuatu dan mendatangkan manfaat kebaikan, maka demikian juga orang yang pertama kali mengeser keburukan, orang yang pertama kali mengeser dosa dan maksiat, juga orang tersebut akan mendapatkan dosanya. Maka Bapak-Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian di internet itu kemudian banyak beredar gambar-gambar ataupun film-film yang itu adalah perbuatan fahisyah, perbuatan keji dan mungkar, maka sesungguhnya
orang yang pertama kali membuat situsnya, orang yang pertama kali mengesernya, itu adalah orang yang paling banyak mendapatkan dosa. Di samping dosa dia melakukan itu, dosa orang yang kemudian mengikuti atau mencontoh perbuatan yang dia lakukan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi menguatkan hadis-hadis yang lain atau menjadi pembanding bagi hadis-hadis yang lain, bahwa Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membukakan pintu-pintu kebaikan kepada kita. Kemudian hendaknya kita memilih menjadi orang-orang yang golongan pertama, menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Kemudian kita berusaha untuk menghindarkan diri kita menjadi orang-orang yang menjadi kunci-kunci pembuka keburukan dan penutup pintu-pintu kebaikan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala hari ini berikan kepada kita, kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya itu kita jadikan sebagai modal bagi kita menjadi orang-orang yang menjadi pembuka atau kunci-kunci kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian mungkin apa yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan satu hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu tadi yang disebutkan di dalam kitab Tirmidzi, di dalam kitab Ibnu Majah, hadis sahih tadi, hadis hasan tadi, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Astaghfirullah li wa lakum. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.